kita semua. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu dan kepada para mahasiswa yang telah hadir dalam mata kuliah Hukum Adat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Syarifah Gunawan sebagai moderator dalam materi Hukum Adat Waris, dan izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok Hukum Adat Waris. Yang pertama, Desi Layla Sofia Tunisa, Dandi Barokah, Hasna Salman Nurhaifah, Imam Fatur Rahman, Alivia Salsabila, Aida Fauzia, dan yang terakhir yaitu Fiona. Selanjutnya, masing-masing anggota akan memaparkan materi dalam Hukum Adat Waris. Penyampaian istilah dan pengertian akan disampaikan oleh Saudari Fiona. Kepadanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum adat waris. Istilah hukum waris adat disebut hukum adat waris. Istilah waris ini diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Bukan hanya membahas tentang waris, namun pembahasannya lebih dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang harta warisan. Selanjutnya, sifat hukum adat waris akan disampaikan oleh Saudari Desi. Kepadanya dipersilahkan. Sifat hukum adat waris. Hukum adat waris mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan diantaranya yaitu sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama, belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama, menurut Hajairin. Selanjutnya, asas pewarisan hukum adat akan disampaikan oleh Saudari Alivia dan Saudara Imam. Kepadanya dipersilahkan. Lalu selanjutnya ada asas pewarisan dalam hukum adat. Yang pertama, asas ketuhanan dan pengendalian diri. Dengan dasar hukum, orang yang berpegang pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa, karena iman dan ketakwaannya, ia mengendalikan diri, menahan hawa nafsu kebendaan, dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan. Lalu yang kedua ada kesamaan hak dan kebersamaan hak. Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian waris yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita. Lalu yang ketiga ada kerukunan dan kekeluargaan. Suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus, menikmati, dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi. Selanjutnya ada asas musyawarah dan mufakat. Dalam mengatur atau menyelesaikan warisan, setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Selanjutnya ada asas keadilan dan pengasuhan. As welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya, dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris, juga waris untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Selanjutnya, sistem pewarisan yang akan disampaikan oleh Saudari Hasna dan Saudara Dandi. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pewarisan menurut hukum adat. Yang pertama ada sistem keturunan. Secara teoritis, sistem keturunan ini dapat dibedakan dalam 3 corak. Yang pertama ada sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya
daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. Lalu yang kedua ada sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. Lalu yang ketiga ada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak. Selanjutnya sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak, atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Sistem yang terakhir adalah sistem pewarisan mayorat. Sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Selanjutnya, dalam pemaparan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Aida, kepadanya disilahkan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu hukum adat waris adalah sistem waris yang berdasarkan pada hukum adat di mana menjelaskan tentang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Nah, kemudian ada unsur pokok dalam pembagian waris. Yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya harta waris, yang ketiga adanya ahli waris, yang keempat, penerus dan pengoperan harta waris. Dalam pembagian waris memiliki sifat tersendiri seperti sifat kekerabatan, sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama, belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Jadi, sifat hukum waris adat yang juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat. Kemudian asas-asas dalam hukum waris menjelaskan bagaimana cara melakukan pembagian harta agar tertata secara benar. Nah, dalam sistem pewarisan dalam hukum adat terbagi menjadi beberapa bagian yang pada intinya pembagian harta dalam sistem hukum adat waris ini tidak jauh dari yang namanya keturunan dan diatur sedemikian rupa dalam asas pembagian agar tertata dengan benar. Sekian pemaparan dari materi hukum adat waris. Saya Siti Syarifah Gunawan, mewakili rekan-rekan kelompok. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.